Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas besar ekonomi wilayah dan kota. Di sini kami mengangkat tentang chapter 8 yang bertemakan perubahan iklim dan energi terbarukan. Cara memilih pangkalan teknologi yang optimal. Perkenalkan, saya Sania Afiandro dengan NPM 19094. Saya Ali Pratama, NPM 19073. Saya Dinda Farizia, NPM 19010. Saya Dinda Rizka, NPM 19005. Baiklah, mari kita langsung lanjut ke video pembahasannya. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kami mengangkat tema chapter 8 mengenai perubahan iklim dan energi terbarukan. Cara memilih pangkalan teknologi yang optimal. Adapun pembahasan yang kami lakukan dalam video ini mengenai abstrak, sistem energi, metode, taksonomi kriteria, sistem pendukung keputusan, energi terbarukan di Inggris, model Markale. Nah, pertama kita akan membahas abstraknya atau kesimpulan kasarnya. Nah, di sini pun ada pembahasan kasarnya mengenai video ini, yaitu energi terbarukan ialah jalan keluar dari sumber energi konvensional seperti fosil yang mana nantinya dapat menyebabkan perubahan iklim. Yang kita ketahui bahwa pada saat sekarang ini sumber utama untuk energi itu menggunakan energi konvensional yang mana dari fosil, yang nantinya atau sekarang pun sudah dikembangkan penggantinya untuk menutupi penggunaan energi konvensional itu, yaitu energi terbarukan, alternatif terbarukan. Nah, tetapi dalam pemakaian atau pembuatan energi terbarukan harus terlebih dahulu mengetahui kelebihan dan kekurangannya, sehingga energi terbarukan ini dapat bekerja dengan baik, supaya energi konvensional yang mana penggunaan fosil tidak menjadi sumber utama untuk penggunaan energi lagi. Nah, yang kedua yaitu sistem energi. Sistem energi pada saat ini menjadi bahan diskusi yang menarik, yang mana setiap pembahasannya akan bermacam-macam. Pertama, seperti krisis minyak, ketahanan energi, hingga perubahan iklim. Dari hal tersebut muncul beberapa alternatif seperti energi terbarukan yang disebut penangkapan dan penyimpan karbon, serta pengurangan permintaan energi. Sistem energi ini sangat kompleks karena berbagai elemen sistem dan keputusan di dalamnya membutuhkan permodelan. Pemodelan ini bertujuan untuk mengeksplorasi kemungkinan mempelajari kompleksitas sistem yang seringkali berasal dari interaksi antara analis atau pengambil keputusan dan model. Selanjutnya, materi mengenai metode. Metode ini dibagi menjadi 4, yakni optimasi, analisis input dan output, penilaian siklus hidup, dan bantuan keputusan multi kriteria. Yang pertama mengenai optimasi. Nah, optimasi ini muncul dari Perang Dunia Kedua, yang mana optimasi ini direncanakan untuk efektivitas operasi militer dan pasukan. Tujuan dari optimasi ini ialah untuk menemukan solusi vektor atau ruang multidimensi yang memaksimalkan atau meminimalkan fungsi tertentu dengan batasan tertentu. Dan pada tahun 1981, Stefan Nightingale dan Kenneth Stokes mengembangkan masalah optimasi multikriteria ini yang menggambarkan fungsi sistem manajemen energi yang memiliki komponen pilihan teknologi yang rinci dan dirancang untuk membantu perencanaan dalam periode waktu yang relatif lama. Salah satu fiturnya ialah kurva trade-off atau harga dan atau keamanan. Yang kedua mengenai analisis input dan output. Nah, analisis input dan output ini digunakan untuk menganalisis apa yang akan terjadi pada perekonomian secara keseluruhan jika perubahan tertentu dilakukan di satu bagiannya atau sistem energi. Metode ini diawali dirancang oleh relatif yang didasarkan pada persamaan linear yang menghubungkan input antara proses produksi dan permintaan akhir. Metode ini juga bersumber dari fakta yang berupa dampak ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, ada penilaian siklus hidup atau LCA. Penilaian siklus hidup ialah metode untuk mendeskripsikan secara rinci berbagai proses dari sudut pandang input dan output
pada setiap tahap proses. Lalu metode ini biasanya dibagi menjadi tahap-tahap dasar dan penggunaan energi dan bahan pada setiap tahap diatur ulang dengan cermat. Contoh dari metode ini ialah sektor energi banyak penerapannya berfokus pada teknologi individu, misalnya analisis siklus hidup energi nuklir, turbin angin, atau instalasi PV surya. Lalu yang terakhir ada bantuan keputusan multikriteria atau MCDA. Alat bantu keputusan multikriteria ini berawal dari matematikawan Prancis, yakni Profesor Bernard Roy. Biasanya metode ini digunakan untuk membandingkan beberapa teknologi atau skenario dari sudut pandang keseluruhan spektrum. Misalnya dalam segi ekonomi, yakni biaya instalasi dan manajemen, sosial, yakni pekerjaan, efek pada masyarakat, lalu lingkungan, yakni emisi karbon dioksida dan SO2, lalu penggunaan sumber daya dan lainnya. Untuk beberapa perangkat MCDA ini menonjol ialah Electre, Promethei, dan NIIADE. Selanjutnya ada taksonomi kriteria. Next. Nah, di sini taksonomi kriteria itu memutuskan sistem energi berkelanjutan. Nah, mereka itu dibedakan secara luas antara 6 kelompok utama. Itu ada ekonomi, sosial, input sumber daya, emisi, resiko, dan kelayakan teknis. Nah, setiap kelompok itu diwakili oleh berbagai kriteria yang ditemukan di perpustakaan. Yang pertama, yang ditulis oleh Siskos dan Huber tahun 1983 di Prancis. Metodenya bernama Electre 3 dengan kriteria seperti kecelakaan, resiko secara umum, resiko perorangan, biaya KWH, keseimbangan pembayaran, variasi jenis pekerjaan, kesempatan yang tersedia, mengamankan pasokan, dan kelayakan teknis. Alternatifnya itu minyak, batu bara, nuklir, energi panas matahari, dan energi fotovoltaik. Lalu ada George Fowler dan lainnya tahun 1997 di Yunani. Metodenya sama, yaitu Electre 3. Kriterianya ada biaya investasi, biaya operasi, dan pemeliharaan, stabilitas operasi jaringan, keterpaduan aktivitas lokal, kualitas udara, kebisingan, pengurangan sumber energi yang terbatas, risiko perubahan iklim, ekosistem, perlindungan pohon, penggunaan lahan, implementasi kebijakan lingkungan. Nah, untuk alternatifnya ada kebijakan energi. Lalu ada Afgan dan Carvalho tahun 2002 dengan metode ASPID dengan kriterianya efisiensi, biaya pemasangan listrik, dan emisi gas karbon dioksida. Untuk alternatifnya yaitu batu bara, panas bumi, biomasa, nuklir, energi sinar matahari, gas, dan lautan. Lalu ada Paralambopoulos dan Polatidis tahun 2003 di Yunani dengan metode Promate 2. Kriterianya yaitu penghematan energi konvensional, pengembalian investasi, jumlah lapangan pekerjaan. Untuk alternatifnya yaitu energi panas bumi. Selanjutnya ada Matropos tahun 2003 di Yunani dengan menerapkan metode elektrik PRL dan MILP dengan kriteria tingkat pengembalian investasi dan kematangan prosedur. Alternatifnya adalah energi angin. Lalu ada Noble tahun 2004 di Kanada dengan metode AHP dengan kriterianya yaitu emisi atmosfer, efisiensi sumber daya, keamanan energi, faktor ekonomi, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Untuk alternatifnya adalah energi strategis. Lalu ada Cavallaro dan Sciravolo tahun 2005 di Italia dengan metode Naiade. Kriterianya adalah biaya investasi, biaya pemeliharaan, kapasitas produksi energi, penghematan bahan bakar, kemantapan teknologi, CO, emisi yang dihindari, dampak visual, dampak akustik, dan dampak pada ekosistem. Untuk alternatifnya ada instalasi energi angin. Lalu ada Granollers dan Honda di Catalonia, Spanyol menerapkan metode yang sama seperti yang tadi dengan kriteria pendapatan pemilik tanah, distribusi pendapatan kota, jumlah pekerjaan, dampak visual, hilangnya hutan, gangguan kebisingan, dan emisi gas CO. Untuk alternatifnya ada instalasi energi angin.
Lalu ada Marliner dan Stark tahun 2005 yang diterapkan di Austria dengan metode Prometheus. Kriterianya ada input sumber daya yang dibutuhkan untuk produksi, potensi konsekuensi lingkungan, konsekuensi potensial dari konversi energi dan penggunaan, dan dampak sosial ekonomi. Untuk alternatifnya ada air, kayu, angin, dan panel surya. Lalu ada Burton dan Bullard tahun 2007 di UK. Metodenya ada matchbed. Kriterianya seperti biaya modal, operasi dan pemeliharaan, kapasitas pembangkitan, umur, emisi karbon, kebisingan, lingkungan alam, dan konsekuensi sosial. Untuk alternatifnya ada energi panas bumi, mikrohidro, microwind, biomasa, skala besar angin, skala besar hidro, dan energi yang terbuang. Untuk Diakoulaki dan Karamanlis tahun 2007 di Yunani dengan metode Prometheus. Kriterianya yaitu biaya investasi, biaya produksi, energi terjamin, daya yang tersedia selama beban puncak, keamanan pasokan, CO, kenaikan SO, emisi dan emisi NOx. Alternatifnya ada energi strategis. Lalu yang terakhir ada Chatzimuratidis dan Filavaki tahun 2008 dengan metode AHP. Kriterianya ada kualitas hidup, PM dan lahan yang dibutuhkan, dan aspek sosial ekonomi seperti penciptaan lapangan kerja, tingkat kompensasi, dan penerimaan sosial. Alternatifnya ada batu bara, gas, natural kombinasi, nuklir, angin, biomasa, dan panas bumi. Selanjutnya ialah sistem pendukung keputusan. Dukungan keputusan untuk sistem energi berkelanjutan ialah tugas kompleks dan membutuhkan aplikasi perangkat lunak yang canggih. Misalnya seperti Dream, Flip, Redscreen, Gemis, MDM-E3, Hammer, Markal, dan Miseg. Paket aplikasi ini merupakan perangkat lunak yang menggunakan kerangka yang sama dan analisis difokuskan kepada tujuan utama, integrasi, instrumen utama yang digunakan, kemampuan khusus, karakter statis atau dinamis, skala waktu, cakupan geografis, efek non-energi, sektor ekonomi, biaya model, jumlah luas, dan subjek pengembang. Selanjutnya ialah energi terbarukan di Inggris. Untuk energi terbarukan di Inggris, dinamika pembangkit energi ini jika dieksplorasi maka diketahui bahwasannya di Inggris berhasil menggandakan jumlah energinya yang dihasilkan dari energi terbarukan antara tahun 2003 dan 2009. Dengan sektor yang berkembang paling pesat adalah angin darat, angin lepas pantai, dan gas tambang. Pemerintah Inggris saat ini sedang mencoba untuk menetapkan strategi jangka panjangnya, yaitu untuk mereduksi radikal emisi CO2, terutama yang disebabkan oleh pembangkitan energi dan aktivitas transportasi. Ada perbedaan yang substansial strategi yang mungkin untuk mencapai hal ini, yaitu menggunakan sejumlah besar energi nuklir, gas alam, dan angin lepas pantai atau campuran seimbang dari energi terbarukan berskala kecil, termasuk angin darat, tenaga air, panas bumi, matahari, dan sumber yang lainnya. Berikut adalah diagram untuk konsumsi energi di Inggris pada tahun 2007, yang mana diagram ini menunjukkan bahwasanya konsumsi energi batu bara di Inggris yaitu presentasinya sebesar 1,02%. Kemudian untuk konsumsi energi produksi bahan bakar sebesar 0,64%. Kemudian konsumsi energi produk minyak bumi sebesar 48,08%. Kemudian konsumsi energi gas alam sebesar 31,19%. Konsumsi energi terbarukan dan limbah 0,53%, konsumsi energi listrik 17,86%,
dan konsumsi energi panas sebesar 0,69%. Yang mana dapat diketahui bahwasanya konsumsi energi terbesar di Inggris pada tahun 2007 ialah konsumsi energi produk minyak bumi. Berikut adalah diagram energi di Inggris yang dihasilkan dari energi terbarukan. Dapat dilihat pada diagram ini bahwasanya angin darat memiliki GWH terbesar dibandingkan dengan energi-energi lainnya seperti angin lepas pantai, hidroskala besar, hidroskala kecil, gelombang ombak, fotovoltaik surya, biomasa tanaman, biomasa hewan, pembakaran sampah kota, pencernaan lumpur limbah, dan gas TPA. Selanjutnya ialah model Markal. Model Markal ini ialah alat pengoptimalan yang dikembangkan dan digunakan untuk menilai berbagai strategi pengembangan sistem energi. Markal sendiri merupakan model pilihan teknologi yang beroperasi dalam hal biaya dan emisi terkait dengan teknologi yang berada dan biasanya dijalankan dalam minimalisasi biaya pengaturan. Secara historis, model Markal ini dikembangkan di International Energy Agency setelah krisis energi tahun 1970-an. Model ini digunakan secara luas untuk mengatasi kebutuhan perumusan kebijakan strategis terkait dengan perubahan campuran energi. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.